Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat membaca sambil mendengarkan buku cerita kali ini ya. Yuk kita bersama membaca buku teman. Judul cerita yang kita baca hari ini adalah Pesan Ajaib. Buku ini ditulis oleh Sofi Dewayani dan diilustrasikan oleh Dewi Tri. Buku ini diterbitkan oleh Bestari dan dapat teman-teman baca atau akses kembali secara gratis melalui literacicloud.org, pelantar digital dari Room to Read. Teman-teman, tema buku ini adalah Everyone is a Change Maker atau Semua Bisa Jadi Pembaharu. Cerita yang akan kita baca kali ini merupakan kisah nyata dari para pembaharu Indonesia yang mempersembahkan hidupnya untuk memberi dampak positif bagi banyak orang. Change maker atau pembaharu adalah siapa saja yang berani melihat masalah dan berani untuk bersama-sama orang lain menyelesaikan masalah tersebut. Semua orang dapat menjadi pembaharu, dari manapun asalnya, apapun keahliannya, dan berapapun usianya. Namun, setiap pembaharu juga seharusnya memiliki empati akan kesusahan orang lain, kemampuan berkolaborasi, kemampuan menggerakkan perubahan, dan mampu menggerakkan orang lain untuk bersama-sama memimpin masyarakat menjadi lebih adil dan sejahtera. Kemampuan melakukan pembaharuan dapat dibina sejak kecil di rumah, dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil bersama anak-anak, termasuk membaca dan berdiskusi. Kemampuan menjadi pembaharu ini akan tumbuh dan berkembang sesuai minat anak. Kemampuan ini akan menjadi kekuatannya dalam menghadapi dunia yang berubah dengan amat cepat. Ayo teman, kita mulai membaca ceritanya. Let's read loud. Pesan Ajaib. Labih bangun terlambat lagi. Ia tidak akan sempat sarapan. Setiap hari, Labih membutuhkan waktu yang lama untuk pergi ke sekolah. Ia harus melewati jalan rusak. Belum lagi harus mengganti kaos kotornya dengan seragam yang bersih. Lihat teman, sepertinya Labih sangat terburu-buru ya di pagi hari. Lihat dia harus menyiapkan baju dan juga sepatunya teman. Hampir saja. Mungkin bel sekolah akan berdering semenit lagi. Pelajaran dimulai. Tapi Labih masih teringat pembicaraan para tetangga dengan ayahnya tadi malam. Pak Hari akan datang. Ia akan mengajari orang-orang desa menulis tulisan yang memuat pesan perubahan. Apakah Pak Hari seorang guru? Pesan perubahan. Apakah semacam pesan ajaib? Wah, kira-kira pesan apa ya teman-teman? Sampai Labih memikirkannya hingga ke sekolah. Pesan itu dapat mengubah keadaan di desa. Oh, Labih ingin sekali jalan menuju ke sekolahnya menjadi lebih baik. Sekarang, truk-truk pembawa kelapa sawit melebihi muatan. Saat hujan, truk yang berat itu membuat lubang-lubang di jalan tertutup oleh lumpur. Jalan di depan sekolah juga tergenang lumpur. Kata ayah, dulu ia naik sepeda ke sekolah. Sekarang, orang tua melarang anak-anak mereka bersepeda karena banyak kecelakaan di jalan. Sekolah Labih harus diperbaiki. Namun karena jalan rusak, biaya angkut dan harga bahan bangunan menjadi sangat mahal.
Wah, lihat teman-teman, ternyata jalan yang dilewati Labi masih tanah. Sehingga apabila hujan turun, air akan menggenang. Dan apabila truk-truk pengangkut sawit melewati jalan dengan beban yang banyak, maka tanah yang dilewatinya akan menjadi lunak hingga akan membuat lubang bekas roda yang dalam. Orang-orang yang melewati jalan itu juga harus menggunakan sepatu yang aman agar tidak terjatuh karena jalan yang licin. Sekolah usai. Tak biasanya ayah menjemput Labi. Sejak lahan pohon karet diganti menjadi perkebunan kelapa sawit, ayah menjadi sangat sibuk. Oh, ternyata ayah juga datang untuk melihat ruangan kelas yang akan digunakan Pak Hari untuk mengajar. Kapan Pak Hari datang? Labi tak sabar lagi. Apakah Labi boleh ikut belajar membuat pesan ajaib? Ayah hanya tersenyum. Nanti kita tanya Pak Hari. Kalau di sekolah, Labi juga bisa membantu. Apa yang Labi akan lakukan nanti? Labi menghujani ayah dengan banyak pertanyaan. Tentu, nanti akan ada tugas untuk Labi, kata ayah. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba ada suara keras sekali. Sebelum Labi menyadari apa yang terjadi, ayah menginjak rem. Labi tahu ban mobil mereka kempes. Waduh, kasihan sekali ya teman-teman. Ban mobil ayah kempes. Tapi tunggu dulu, di belakang mobil ayah sepertinya ada ban cadangan. Wah, kira-kira apakah Labi dan ayah akan mengganti bannya, teman? Tak perlu khawatir, ayah selalu sedia ban cadangan. Labi tahu apa yang harus dilakukan. Ia sudah sering membantu mengganti ban. Wah, ternyata Labi membantu ayah mengganti ban ya teman-teman. Saat Labi mendengar suara seorang tamu, mestinya sudah lewat tengah malam. Mungkin itu Pak Hari datang. Labi ingin bangun, tetapi ia terlalu mengantuk dan lelah. Ia hanya mendengar kata-kata seperti koran dan menang. Kata-kata itu melayang-layang dalam mimpinya. Harinya sudah tiba. Labi bangun di pagi buta. Ia terlihat segar dan bersemangat. Namun sayang, hujan turun sangat lebat. Labi dapat membayangkan bagaimana kondisi jalan dengan hujan selebat itu. Wah, kira-kira bagaimana ya kondisi jalannya, teman? Cepat-cepat, mereka harus pergi lebih awal agar dapat melalui jalanan yang banjir. Kakek juga ikut. Waduh, teman-teman, ternyata kondisi jalanan saat hujan menjadi banjir. Lihat, mobil ayah penuh dengan lumpur tanah. Wah, lihat teman, hujan juga menerobos ke dalam kelas. Banyak sekali tugas untuk Labi. Lihat teman-teman, Labi menggunakan ember untuk menampung titisan air. Juga menambal agar air tidak banyak masuk ke dalam kelas. Orang-orang datang terlambat karena hujan. Oh, teman-teman Labi juga datang. Pasti mereka juga penasaran, ingin belajar membuat pesan ajaib. Pak Hari mulai berbicara. Ia berbicara, lalu menulis, lalu berbicara lagi, lalu menulis lagi. Labi mulai bosan.
Mana pesan ajaibnya? Labi, kakek memanggilnya. Kakek ingin diajari mengetik pada ponsel. Oh, ini gampang bagi Labi. Kakek mendiktekan apa yang harus diketik Labi di ponsel. Berita tentang apa, siapa, di mana, dan kapan. Itu yang diajarkan Pak Hari. Lalu klik, berita itu langsung terkirim ke kantor koran Pak Hari. Hujan deras 2 hari ini telah merusak jalan di desa kami. Rumah dan sekolah tergenang banjir. Itu adalah pesan yang ditulis kakek untuk dikirim ke kantor koran Pak Hari, teman. Kemudian, berita tentang jalan rusak mulai menghiasi koran. Wah, tidak hanya satu koran, bahkan ada televisi yang datang untuk meliput jalan rusak di Desa Labi. Wah, mungkin ini yang dinamakan pesan ajaib. Perusahaan sawit mengundang orang-orang desa. Mereka mendiskusikan jalan keluar. Perusahaan sawit juga berjanji akan memperbaiki jalan. Oh, jadi ponsel itulah yang membuat sebuah tulisan menjadi ajaib. Pak Hari tidak mengajar orang-orang menulis di atas kertas, tetapi mengetik di ponsel. Ponsel dapat mengirim berita ke seluruh negeri. Ponsel juga dapat bercerita tentang apa yang dilakukan perusahaan itu, jalan desa yang rusak, dan sekolahnya yang hampir ambruk. Kata Pak Hari, kita bisa melakukan banyak hal kalau menyuarakan pendapat kita. Wah, lihat teman-teman, karena pesan ajaib, sekolah Labi sekarang diperbaiki. Mulai dari atap sekolah, dinding sekolah dicat, hingga gerbang sekolah Labi kini menjadi lebih baik. Tak hanya itu, dengan pesan ajaib, jalanan yang rusak kini diperbaiki menjadi lebih baik, sehingga ayah dapat mengantarkan Labi ke sekolah dengan nyaman dan aman. Orang-orang juga tampak senang dengan perubahan dan perbaikan di desa mereka. Keren sekali Pak Hari. Labi ingin jadi seperti Pak Hari kalau sudah besar. Wah, kini desa Labi tampak lebih baik ya teman-teman. Ups, Labi kesiangan lagi. Namun, sekarang Labi masih punya waktu untuk sarapan. Selesai. Ayo teman, kita lebih mengenal Pak Hari Suryadi. Pak Hari Suryadi menyayangkan fakta bahwa berita di Indonesia itu hanya berisikan, ditulis, dan dibaca oleh sekelompok kecil orang Indonesia yang kaya. Padahal banyak permasalahan justru dihadapi oleh orang-orang yang miskin dan tersingkirkan. Pengalaman orang-orang ini justru tidak pernah diketahui media. Hari lalu melatih orang-orang yang tersingkirkan ini, termasuk komunitas adat, untuk menulis dan melaporkan pengalaman mereka sendiri. Dengan melatih komunitas untuk menulis dengan sederhana, orang-orang ini menyuarakan pengalaman dan mendapatkan jalan keluar permasalahan mereka. Tempo SMS yang didirikannya dengan beberapa jurnalis lain telah membantu komunitas adat untuk menuliskan pengalaman dan informasi tentang konflik yang dihadapi melalui SMS. Kemudian, dengan perkembangan ponsel, tempo SMS berkembang menjadi tempo witness. Memberikan suara kepada yang tidak bersuara adalah salah satu tujuannya. Hari Suryadi dikenal sebagai inisiator jurnalisme rakyat. Ia juga telah menulis buku Citizen Journalism atau jurnalisme rakyat.
Pesan dari Pak Hari Suryadi, media harus bisa menyuarakan suara orang-orang yang tersingkirkan. Media harus bisa memberdayakan rakyat. Terima kasih teman-teman sudah membaca dan mendengarkan ceritanya bersama hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cerita selanjutnya ya. Bye-bye.